Hujan rintik-rintik turun di atas kota Bandung, menetes pelan di trotoar yang basah. Di sudut jalan dekat pasar, seorang anak lelaki kurus duduk memeluk lututnya. Bajunya yang lusuh sudah tak layak disebut pakaian, robek di beberapa bagian, warnanya pudar, dan basah kuyup oleh hujan. Itulah Jilan Aguston, bocah berumur 10 tahun yang bahkan tubuhnya tampak terlalu kecil untuk usianya. Matanya sayu, tapi di balik tatapan itu ada sesuatu, seperti cahaya kecil yang berjuang untuk tetap menyala di tengah gelap. Perutnya keroncongan sejak pagi. Sejak kemarin sore, ia belum makan apapun kecuali setengah potong roti yang ia temukan di tong sampah. Setiap orang yang lewat hanya menatap sebentar lalu berpaling, seakan takut tatapan itu membuat mereka merasa bersalah. Jilan menunduk, tak lagi berharap. Ia sudah paham bahwa di kota ini, seorang pengemis hanyalah bayangan yang tak dianggap ada. Angin sore yang dingin berhembus menusuk tulang. Ia merapatkan tubuhnya, mencoba menghangatkan diri dengan cara yang sama setiap hari, menarik lutut ke dada dan menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Sesekali, mobil melintas cepat, membuat air jalanan terciprat ke arah tempat ia duduk. Jilan tidak bergerak, ia sudah terlalu lelah untuk marah. Di sampingnya, ada sebuah kaleng kecil berkarat. Di dalamnya hanya ada 3 koin receh, tak cukup bahkan untuk membeli nasi bungkus termurah. Hujan membuat bunyi, ting, ting, saat tetes air jatuh ke dalam kaleng itu. Ironisnya, suara itu terdengar seperti irama sedih yang mengiringi penderitaannya. Jilan menatap langit yang kelabu. Ia ingat masa ketika masih ada yang memanggilnya, "Nak," dengan penuh kasih, masa ketika ibunya masih hidup. Tapi kenangan itu kini terasa jauh, terlalu menyakitkan untuk dipegang. Ayahnya sudah lama menghilang, dan dunia tak lagi memberinya alasan untuk percaya pada keajaiban. Orang-orang di sekitar tampak terburu-buru, pegawai kantoran dengan payung besar, ibu-ibu membawa belanjaan, dan ojek online yang berhenti menunggu penumpang. Tidak ada yang berhenti untuk sekadar bertanya apakah ia baik-baik saja. Kehidupan terus berjalan, dan Jilan hanyalah titik kecil yang nyaris tak terlihat di mata mereka. Namun sore itu berbeda. Di kejauhan, deru mesin mobil hitam berhenti di dekat lampu merah. Kaca jendelanya sedikit terbuka, dan sepasang mata penuh rasa ingin tahu memperhatikan sosok mungil yang duduk sendirian di bawah hujan. Tatapan itu tidak seperti tatapan orang lain, ada rasa penasaran, dan entah kenapa, juga iba. Jilan tidak menyadari bahwa pertemuan kecil di tengah hujan itu akan mengubah seluruh hidupnya. Dari trotoar dingin tempat ia duduk, takdir sedang bergerak perlahan, mendekatkannya pada sebuah jalan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Mobil hitam itu berhenti persis di dekat trotoar tempat Jilan duduk. Dari balik kaca yang terbuka, seorang pria dengan wajah tegas namun teduh memandanginya. Air hujan jatuh di antara mereka, menciptakan jarak tipis yang seolah memisahkan dua dunia, dunia seorang pejabat penting dan dunia seorang anak jalanan yang nyaris tak terlihat. Sopir menoleh ke arah penumpangnya, menunggu perintah, tapi pria itu tetap memandang Jilan dengan tatapan yang sulit diartikan. Pria itu adalah Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, yang terkenal karena kedekatannya dengan rakyat kecil. Ia baru saja selesai menghadiri acara peresmian jembatan di pinggiran kota. Dalam kesehariannya, ia sudah sering melihat kemiskinan, tapi entah mengapa, bocah di depannya ini membuat hatinya tergerak lebih dalam. Ada sesuatu di sorot mata Jilan, campuran kepasrahan dan kecerdasan, yang tak biasa. Tanpa ragu, Deddy membuka pintu mobil dan melangkah keluar, membiarkan jasnya basah oleh hujan. Beberapa orang yang lewat mulai melirik, terkejut melihat seorang pejabat berdiri di tengah trotoar, apalagi di bawah hujan. Ia berjalan mendekat, langkahnya mantap, hingga akhirnya berdiri tepat di depan Jilan. Jilan mengangkat wajahnya, sedikit terkejut. Lelaki itu tidak seperti orang-orang lain yang biasanya mengusir atau menatap dengan jijik. Ada kehangatan di matanya, namun, rasa takut dan malu membuat Jilan tetap diam. Tangannya meremas kaleng kecilnya, seakan itu satu-satunya harta yang ia punya di dunia ini. "Kamu sudah makan, Nak?" tanya Deddy pelan, suaranya nyaris tenggelam oleh suara hujan dan deru kendaraan. Jilan tidak menjawab, hanya menunduk. Pertanyaan itu terlalu sederhana, tapi justru menyentuh bagian terdalam dari rasa laparnya. Bibirnya bergetar, bukan hanya karena dingin, tapi juga karena ia hampir lupa kapan terakhir kali ada orang yang peduli. Deddy jongkok, sejajar dengan mata Jilan. "Kalau saya ajak makan, mau?" tanyanya lagi, kali ini dengan senyum kecil yang menenangkan.
Ada sesuatu dalam senyum itu yang membuat Jilan ragu untuk menolak. Ia mengangguk pelan, tanpa kata, dan air matanya mulai bercampur dengan tetesan hujan di pipinya. Dengan hati-hati, Dedi mengulurkan tangan. Jilan menatapnya sesaat, lalu meraih tangan itu. Sentuhan itu hangat, berbeda dari dinginnya dunia yang ia kenal. Bagi Jilan, uluran tangan itu terasa seperti pintu kecil yang terbuka menuju dunia lain, dunia yang mungkin lebih baik daripada trotoar dingin yang selama ini ia tinggali. Tanpa sadar, beberapa orang di sekitar berhenti sejenak, memperhatikan pemandangan itu. Mereka tidak tahu, dan Jilan sendiri pun belum tahu, bahwa hari itu adalah awal dari sebuah perjalanan yang akan mengubah nasib seorang anak kecil, dan mungkin juga mengubah cara dunia melihatnya. Dedi menggandeng tangan Jilan menyusuri trotoar yang licin. Hujan masih turun, membasahi jalan dan membuat udara semakin dingin. Mereka berjalan ke sebuah warung kecil di dekat persimpangan. Bau gorengan dan nasi hangat tercium samar dari dapur, membuat perut Jilan bergejolak. Namun ia tetap menunduk, belum berani berbicara. Sesampainya di warung, Dedi mempersilakan Jilan duduk di kursi kayu. Pelayan menatap heran melihat seorang gubernur datang bersama bocah lusuh yang basah kuyup. Tanpa memedulikan tatapan itu, Dedi memesan nasi hangat, telur dadar, dan teh manis untuk Jilan. "Makan saja dulu, nak," katanya lembut. Jilan menatap piring di depannya dengan mata berbinar, lalu mulai makan perlahan, seakan takut makanan itu akan menghilang jika ia terlalu cepat. Sambil memperhatikan Jilan makan, Dedi mencoba membuka percakapan. "Namamu siapa?" tanyanya. "Jilan, Jilan Aguston," jawab bocah itu dengan suara pelan namun jelas. "Umurmu?" 10 tahun. Dedi mengangguk, lalu bertanya lagi, "Kamu sekolah?" Jilan menggeleng pelan, tatapannya kembali jatuh ke piringnya. "Kenapa tidak sekolah?" tanya Dedi, kali ini lebih hati-hati. Jilan diam sesaat, lalu berkata lirih, "Tidak ada yang mau menyekolahkan saya, dan saya tidak punya kartu keluarga." Kalimat itu diucapkan tanpa nada sedih, seakan ia sudah terlalu terbiasa dengan kenyataan pahit tersebut. Dedi terdiam sejenak, namun matanya menatap tajam, bukan pada Jilan, melainkan pada kenyataan yang membungkus hidup anak itu. "Kalau kamu sekolah, apa yang ingin kamu pelajari?" tanya Dedi lagi. Jilan mengangkat kepala, dan untuk pertama kalinya, matanya memancarkan cahaya yang berbeda. "Fisika," jawabnya tegas. Jawaban itu membuat Dedi terkejut. "Fisika, kenapa?" Jilan menaruh sendoknya, lalu berkata pelan, "Karena fisika bisa menjelaskan banyak hal, kenapa hujan turun, kenapa lampu bisa menyala, kenapa bumi tidak jatuh." Kata-kata itu mengalir begitu saja, tanpa ragu. Dedi tersenyum kecil, namun dalam hatinya ia merasa takjub, anak jalanan ini punya cara berpikir yang tidak biasa. Hujan masih menetes di luar, namun di dalam warung itu, percakapan mereka menghangatkan udara. Dedi tahu, ini bukan hanya pertemuan singkat. Ia mulai melihat gambaran yang lebih besar, bahwa bocah ini tidak boleh dibiarkan kembali ke jalanan. Ada potensi besar di balik tubuh kecil itu. Dan di mata Jilan, meskipun ia belum sepenuhnya percaya pada masa depan, ada rasa baru yang mulai tumbuh, rasa bahwa mungkin, hanya mungkin, hidupnya bisa berubah. Hujan mulai mereda, menyisakan sisa-sisa air yang menetes dari atap warung. Jilan menghabiskan suapan terakhirnya, lalu menatap piring kosong di depannya. Rasa hangat makanan itu masih terasa di perutnya, tapi ada rasa lain yang lebih sulit dijelaskan, rasa aman yang sudah lama hilang dari hidupnya. Dedi Mulyadi menyandarkan punggungnya, menatap bocah itu dengan penuh pertimbangan. "Jilan," ucapnya pelan, "kamu bilang tadi ingin belajar fisika, iya?" Jilan mengangguk. "Kalau saya katakan, saya ingin membiayai sekolahmu, kamu mau?" Pertanyaan itu membuat Jilan terpaku, sendok di tangannya berhenti bergerak. Bocah itu mengedipkan mata, memastikan ia tidak salah dengar. "Sekolah, gratis." Suaranya bergetar, seolah kata itu terlalu indah untuk jadi kenyataan. Dedi tersenyum dan mengangguk. "Bukan hanya gratis. Saya akan pastikan kamu punya tempat tinggal yang layak, baju sekolah, buku, semuanya. Kamu hanya perlu belajar sebaik mungkin." Air mata mulai menggenang di mata Jilan. Ia menunduk, menggigit bibirnya kuat-kuat. Di satu sisi, ia ingin percaya. Di sisi lain, hidup di jalanan mengajarkannya bahwa janji seringkali hanyalah kata-kata kosong. Kenapa Bapak mau lakukan itu untuk saya?" tanyanya dengan suara pelan. Dedi mencondongkan tubuh,
menatap Jilan dengan serius. Karena saya pernah melihat anak-anak pintar yang tidak diberi kesempatan, dan saya tidak mau melihat hal itu terjadi lagi. Dunia ini sudah cukup keras, Jilan. Kalau kita tidak saling membantu, siapa lagi? Keheningan menyelimuti warung itu. Beberapa pengunjung memperhatikan mereka, tapi Jilan tidak peduli. Ia merasa seperti sedang berdiri di tepi jurang, dan tawaran ini adalah tali yang bisa menyelamatkannya, jika ia berani meraihnya. Dengan suara nyaris berbisik, Jilan berkata, "Kalau saya mau, apa Bapak janji tidak akan meninggalkan saya?" Dedi tidak menjawab dengan kata-kata, melainkan mengulurkan tangannya. "Mulai hari ini, kamu tidak sendirian." Jilan menatap tangan itu lama sekali, lalu perlahan meraih dan menggenggamnya. Di genggaman hangat itu, ia menemukan sesuatu yang sudah lama hilang dari hidupnya, harapan. Ia belum tahu kemana jalan ini akan membawanya, tapi untuk pertama kalinya, ia ingin berjalan maju. Malam itu, Jilan dibawa Dedi ke sebuah rumah singgah milik pemerintah provinsi. Bangunannya sederhana tapi bersih, dikelilingi taman kecil dengan bunga yang mekar meski udara masih basah oleh hujan. Lampu-lampu di halaman memancarkan cahaya hangat, kontras dengan jalanan gelap yang baru saja mereka lewati. Bagi Jilan, tempat itu terasa seperti dunia lain, terlalu rapi, terlalu nyaman, hampir tak nyata. Ketika pintu dibuka, aroma sabun dan makanan hangat langsung menyambut. Beberapa anak sebayanya sedang duduk di ruang belajar, sebagian membaca buku, sebagian menulis di meja. Mereka menoleh sejenak melihat kedatangan tamu baru. Jilan menunduk, merasa canggung. Tangannya masih menggenggam erat tas plastik kecil berisi satu-satunya baju yang ia punya. Petugas rumah singgah, seorang wanita parubaya dengan senyum ramah, mendekat. "Selamat datang, Nak. Namamu Jilan?" "Iya." Jilan mengangguk pelan. "Mulai malam ini, kamu tinggal di sini. Ada kasur empuk, selimut hangat, dan makanan 3 kali sehari," ucapnya lembut. Kata-kata itu sederhana, tapi bagi Jilan terdengar seperti janji dari dunia yang selama ini hanya ia impikan. Dedi menepuk bahu Jilan. "Saya harus pergi sekarang, tapi besok saya akan datang lagi untuk mengurus sekolahmu." Jilan menatapnya dengan ragu, seakan takut pria itu akan menghilang begitu saja. "Ingat, Nak, saya sudah janji. Kamu tidak sendirian," ucap Dedi sebelum melangkah keluar. Setelah Dedi pergi, petugas membawa Jilan ke sebuah kamar. Di dalamnya ada 4 ranjang susun, spray bersih, dan sebuah lemari kecil untuk setiap anak. Jilan duduk di tepi ranjang bawah yang kosong. Ia meraba permukaan kasur itu, empuk, hangat, dan nyaman. Begitu berbeda dari dinginnya trotoar yang biasa ia jadikan tempat tidur. Malam semakin larut, anak-anak lain mulai tidur, tapi Jilan masih terjaga. Ia menatap langit-langit, mendengarkan suara hujan yang kini terdengar lembut. Rasa aman yang baru ini membuatnya bingung. Ia hampir tak percaya bahwa hari ini ia tidak lagi harus tidur di jalan, mengais sisa makanan, atau khawatir akan diusir. Namun di balik rasa hangat itu, ada sedikit kegugupan. Jilan tahu, esok akan menjadi hari pertama dari kehidupan yang sama sekali baru. Ia tidak tahu apakah ia bisa beradaptasi, atau apakah anak-anak di sini akan mau berteman dengannya. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia merasa mungkin inilah awalnya. Dengan perasaan campur aduk antara harapan dan takut, Jilan memejamkan mata. Di tengah keheningan malam, ia berjanji pada dirinya sendiri, jika kesempatan ini benar-benar nyata, ia akan menggenggamnya sekuat tenaga. Pagi itu, sinar matahari menembus tirai tipis kamar rumah singgah. Jilan terbangun lebih awal dari anak-anak lain. Hatinya berdebar kencang, hari ini adalah hari pertamanya masuk sekolah. Di atas ranjang, telah disiapkan seragam putih biru yang masih kaku, sepatu hitam mengilap, dan tas baru yang baunya masih khas pabrik. Semua itu terasa asing baginya, seperti barang yang hanya dimiliki orang lain dalam mimpinya. Petugas rumah singgah membantu Jilan berpakaian. "Kamu tampan sekali, Nak," ujarnya sambil tersenyum. Jilan hanya mengangguk kecil, menatap dirinya di cermin. Wajah yang biasanya kotor dan kusam kini terlihat bersih, rambutnya rapi. Namun di balik penampilan baru itu, rasa canggung menekan dadanya, takut orang lain tahu bahwa ia hanyalah mantan pengemis jalanan. Perjalanan menuju sekolah ditempuh dengan mobil dinas yang dikirim Dedi. Sepanjang jalan, Jilan memandangi gedung-gedung dan orang-orang yang lewat. Mobil itu terasa seperti perahu yang membawanya ke tengah samudra luas, dan ia tidak tahu bagaimana cara kembali jika tenggelam.
Sesampainya di sekolah dasar unggulan itu, suasana riuh menyambut. Anak-anak berlarian di halaman, ada yang bercanda, ada yang membaca buku di bawah pohon. Saat Jilan turun dari mobil, beberapa pasang mata menatapnya. Sebagian heran, sebagian berbisik-bisik. Jilan menunduk, berharap ia bisa menghilang begitu saja. Guru wali kelas menyambutnya dengan hangat. "Anak-anak, ini teman baru kalian, namanya Jilan Aguston." Beberapa siswa tersenyum, tapi ada juga yang hanya mengangkat alis. Jilan berdiri kaku di depan kelas, menahan rasa gugup. Ia memilih duduk di bangku paling belakang, jauh dari pusat perhatian. Pelajaran pertama adalah matematika. Guru menulis soal di papan, lalu berkata, "Siapa yang bisa menjawab ini?" Semua siswa diam, termasuk Jilan. Tapi saat ia menatap soal itu, jawabannya muncul begitu saja di kepalanya, terlalu mudah baginya. Ia ragu untuk mengangkat tangan, tapi entah dorongan dari mana, tangannya terangkat perlahan. Semua mata tertuju padanya. Dengan suara pelan tapi yakin, Jilan menjelaskan jawabannya, langkah demi langkah. Guru tertegun, lalu tersenyum lebar. "Luar biasa, Jilan, jawabanmu benar, dan caramu menjelaskan bahkan lebih jelas dari buku ini." Beberapa siswa mulai berbisik, kali ini dengan nada kagum. Di bangku belakang itu, untuk pertama kalinya, Jilan merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, pengakuan. Meski masih ada rasa takut, secerca keyakinan mulai tumbuh, mungkin, di tempat ini, ia bisa menjadi seseorang. Hari-hari pertama Jilan di sekolah penuh rasa canggung. Ia jarang bicara, lebih sering duduk diam sambil memperhatikan papan tulis. Namun, setiap kali guru memberi soal sulit, tangannya selalu terangkat. Ia tidak hanya tahu jawabannya, tapi juga mampu menjelaskan alasan di balik setiap langkah penyelesaiannya. Suatu siang, guru IPA membawa beberapa alat percobaan sederhana ke kelas, lampu kecil, baterai, kabel, dan magnet. "Hari ini kita akan belajar listrik sederhana," kata sang guru. Saat murid-murid lain mencoba merangkai tapi gagal membuat lampu menyala, Jilan melangkah maju. Dalam waktu singkat, ia merangkai kabel dan baterai dengan benar, lalu menambahkan magnet untuk membuat dinamo kecil berputar. Guru itu menatapnya dengan mata berbinar. "Kamu belajar ini dari mana?" tanya sang guru. Jilan mengangkat bahu. "Dulu waktu di jalan, saya suka lihat tukang servis radio, terus saya coba buat sendiri dari barang bekas," jawabnya polos. Seluruh kelas terdiam, sebagian kagum, sebagian tak percaya. Kabar tentang kecerdasan Jilan mulai menyebar. Guru-guru mulai memberinya soal tambahan, buku bacaan, bahkan kesempatan mengikuti kelas eksperimen di laboratorium sekolah. Ia menerima semua itu dengan antusias, meski masih canggung saat teman-teman lain memujinya. Suatu sore, saat semua siswa pulang, guru fisika memanggilnya ke ruang laboratorium. "Jilan, coba lihat ini," katanya sambil menunjukkan alat peraga tentang hukum Newton. Jilan memegangnya sebentar, lalu mulai menjelaskan prinsip kerjanya dengan bahasa sederhana namun tepat. Sang guru hanya bisa tersenyum lebar, kagum melihat kemampuan alami anak itu memahami konsep rumit tanpa pernah membaca buku resminya. Namun, tidak semua orang senang. Beberapa siswa mulai merasa tersingi, berbisik-bisik bahwa Jilan hanya mencari perhatian. Kata-kata itu kadang menusuk hati, tapi Jilan mencoba mengabaikannya. Ia tahu, jika ia berhenti belajar hanya karena ejekan, semua kesempatan yang ia terima akan sia-sia. Di rumah singgah, Jilan mulai membuat eksperimen kecil dari barang bekas, kipas angin mini dari motor bekas mainan, lampu senter dari baterai dan sendok aluminium, bahkan mobil kecil bertenaga karet gelang. Anak-anak lain terpesona, petugas rumah singgah bangga, dan diam-diam, ia mulai bermimpi lebih besar. Bagi Jilan, belajar bukan lagi sekadar kewajiban sekolah, itu adalah jalan untuk keluar dari masa lalunya. Dan tanpa ia sadari, langkah-langkah kecil ini sedang membawanya menuju panggung yang jauh lebih besar dari ruang kelasnya sekarang. Suatu pagi, kepala sekolah memanggil Jilan ke ruangannya. Di sana sudah duduk guru fisika dan beberapa guru lainnya. "Jilan," ujar kepala sekolah dengan senyum penuh kebanggaan, "kami ingin mengirim kamu untuk mengikuti lomba sains tingkat kabupaten. Ini kesempatan besar. Kalau kamu menang, nama sekolah kita akan terangkat, dan tentu saja, kamu juga." Jilan terdiam, jantungnya berdetak kencang. Kata, "lomba," membuatnya gugup. Ia belum pernah mengikuti perlombaan apapun. Dulu,
Setiap hari hanyalah tentang bertahan hidup, mengais makanan, menghindari hujan, dan tidur di tempat yang aman. Kini, ia diminta berdiri di hadapan banyak orang untuk mengadu kecerdasan. Persiapan dimulai sejak hari itu. Setiap sore, sepulang sekolah, Jilan berlatih di laboratorium. Guru fisika memberinya materi soal mekanika, listrik, dan optik. Terkadang ia kesulitan, tapi rasa ingin tahunya membuatnya terus mencoba hingga larut malam. Di rumah singgah, ia meminjam buku-buku sains dan membaca di bawah cahaya lampu kecil sampai matanya berat. Hari perlombaan pun tiba. Aula besar yang digunakan sebagai tempat ujian dipenuhi siswa dari berbagai sekolah. Mereka mengenakan seragam rapi, membawa alat tulis lengkap, dan terlihat percaya diri. Sementara Jilan berdiri dengan tas sederhana, mencoba menenangkan degup jantungnya. Ia merasa kecil di tengah kerumunan itu, seperti anak jalanan yang tersesat di istana. Babak pertama adalah ujian teori. Soal-soal rumit berderet di kertas ujian. Namun perlahan, rasa takut Jilan menghilang. Ia mulai larut dalam setiap soal, membayangkan konsepnya seperti permainan yang pernah ia buat di jalanan. Waktu berjalan cepat, dan ia mengumpulkan jawabannya tepat sebelum bel berbunyi. Babak kedua adalah ujian praktik. Peserta diminta membuat alat sederhana yang dapat menghasilkan energi listrik. Beberapa peserta bingung, tapi bagi Jilan, ini seperti kembali ke masa kecilnya, merangkai kabel dari radio rusak dan baterai bekas. Tangannya cekatan, pikirannya jernih. Dalam waktu singkat, lampu kecil di rangkaiannya menyala terang. Ketika pengumuman pemenang dibacakan, Jilan menunduk, tidak berharap banyak. Tapi begitu namanya disebut sebagai juara pertama, ia tertegun. Tepuk tangan bergema di seluruh aula. Beberapa guru dari sekolah lain menatapnya kagum. Di sudut aula, Dedi Mulyadi yang diam-diam hadir tersenyum bangga, matanya berbinar melihat anak yang dulu ditemuinya di trotoar kini berdiri di panggung sebagai pemenang. Di hari itu, Jilan sadar, kemenangan ini bukan sekadar piala. Ini adalah tanda bahwa ia benar-benar bisa keluar dari masa lalunya, dan bahwa jalan menuju mimpinya baru saja terbuka sedikit lebih lebar. Sejak kemenangan di lomba sains daerah, nama Jilan mulai dikenal di sekolah. Guru-guru memujinya, beberapa murid kagum, namun tidak semuanya menyambut dengan tulus. Di lorong sekolah, bisik-bisik mulai terdengar. Itu kan anak jalanan yang dipungut gubernur, kata seseorang sambil tertawa kecil. Kata-kata itu menusuk seperti jarum di telinga Jilan. Awalnya, ia mencoba mengabaikan. Namun, semakin hari, ejekan itu semakin terang-terangan. Ada yang menaruh kertas bertuliskan, pengemis sok pintar, di mejanya. Ada pula yang sengaja menghindar saat ia mencoba bergabung di kelompok belajar. Rasa minder yang dulu sempat mereda kini kembali menghantuinya. Suatu siang, saat ia berjalan di halaman, sekelompok anak menghalangi jalannya. "Kamu hebat ya di lomba," ucap salah satunya dengan nada sinis, "tapi jangan kira itu bikin kamu setara sama kita. Tanpa bantuan gubernur, kamu tetap anak jalanan." Tawa mereka pecah, meninggalkan Jilan yang hanya berdiri membeku. Hari-hari berikutnya terasa berat, semangatnya belajar mulai goyah. Di rumah singgah, ia duduk lama di jendela, memandang hujan yang turun, bertanya-tanya apakah ia memang pantas berada di sini. Bayangan masa lalu, dinginnya trotoar, lapar yang tak berujung, terus menghantui, membuatnya takut suatu hari akan kembali ke sana. Guru fisika mulai menyadari perubahan itu. "Kamu kenapa, Jilan? Biasanya kamu semangat sekali," tanyanya. Jilan hanya menggeleng, menutup buku tanpa menjawab. Ia takut kalau bercerita, orang akan menganggapnya lemah. Di tengah kegalauannya, telepon di rumah singgah berdering. Petugas memanggil, "Jilan, ini ada yang ingin bicara." Di ujung sana, suara Dedi terdengar tenang. "Nak, saya dengar kamu terlihat murung akhir-akhir ini. Besok sore, kita bertemu. Saya mau bicara." Pertemuan itu terjadi di taman kota. Hujan rintik-rintik turun, mengingatkan Jilan pada hari pertama mereka bertemu. Dedi menatapnya lama sebelum berkata, "Orang besar diuji bukan hanya dengan tantangan, tapi juga dengan hinaan. Kalau kamu berhenti, mereka yang mengejek akan menang. Kamu mau mereka menang?" Jilan menunduk, menggenggam erat tangannya sendiri. Kata-kata itu perlahan menembus dinding keraguan di hati. Jilan, ia mulai mengerti, bahwa setiap langkah ke depan pasti menimbulkan bayangan, dan bayangan itu adalah tanda bahwa ia sedang berjalan menuju cahaya. Hujan di taman kota itu semakin deras,
namun Dedi dan Jilan tetap duduk di bangku kayu yang basah. Suasana hening sesaat, hanya terdengar suara tetes air menghantam tanah. Dedi membuka jasnya, lalu menyelimuti bahu Jilan. "Kamu tahu, nak," ucapnya pelan, "hidup ini bukan hanya soal seberapa pintar kita. Hidup ini soal seberapa kuat kita bertahan saat semua orang meragukan kita." Jilan menatap lantai taman yang becek, tak berani mengangkat kepala. Kata-kata Dedi terasa seperti air yang menetes ke tanah kering dalam hatinya. "Tapi mereka bilang saya tidak pantas di sini. Mereka bilang saya hanya anak jalanan," bisiknya, nyaris tak terdengar. Dedi tersenyum tipis. "Anak jalanan, anak pejabat, anak petani, itu hanya label. Yang menentukan masa depanmu adalah kerja kerasmu, bukan asal-usulmu. Justru karena kamu tahu rasanya hidup di bawah, kamu akan lebih menghargai setiap langkah naik." Ucapannya mengalir tenang, namun dalam. Ia lalu menatap Jilan dalam-dalam. "Kalau kamu menyerah sekarang, kamu membiarkan masa lalumu mengendalikan masa depanmu. Tapi kalau kamu bertahan, masa depanmu yang akan menghapus semua jejak buruk masa lalumu. Pilihannya ada di tanganmu." Jilan terdiam lama. Kata-kata itu menusuk, tapi bukan untuk melukai, melainkan untuk membangunkannya. Ia teringat pada rasa hangat di hari pertama masuk rumah singgah, pada tepuk tangan saat menang lomba, pada buku-buku yang membawanya mengerti dunia. Semua itu tidak akan ada jika ia menyerah. Dedi kemudian berkata, "Nak, saya ini seorang gubernur. Banyak yang suka, banyak juga yang benci. Kalau saya berhenti bekerja hanya karena benci orang, Jawa Barat akan rugi. Sama seperti kamu, kalau kamu berhenti belajar hanya karena ejekan, dunia akan rugi." Hujan mulai mereda, meninggalkan udara segar di sekitar mereka. Jilan mengangkat wajahnya, menatap Dedi untuk pertama kali sejak percakapan dimulai. Ada kilatan tekad di matanya yang mulai kembali hidup. "Saya tidak mau mereka menang, Pak. Saya akan terus belajar," ucapnya, suaranya kini tegas. Dedi menepuk bahunya. "Itu baru Jilan yang saya kenal. Ingat, perjalananmu masih panjang. Dan saya akan ada di sini, sampai kamu berdiri di puncak." Beberapa bulan setelah percakapan di taman kota itu, semangat Jilan kembali membara. Ia belajar tanpa mengenal waktu, seringkali terlihat di perpustakaan hingga malam menjelang. Setiap rumus fisika yang sulit ia pecahkan menjadi tantangan yang memicu adrenalin, bukan beban. Guru-guru mulai kembali melihat kilatan kejeniusannya, kilatan yang sempat redup oleh keraguan. Suatu pagi, kepala sekolah memanggilnya ke ruang guru. "Jilan, kamu terpilih untuk mewakili Jawa Barat dalam Olimpiade Fisika Nasional," ucap sang kepala sekolah dengan senyum lebar. Kata-kata itu seperti ledakan cahaya dalam hati Jilan. Namun, di balik rasa bangga, ada getaran gugup yang merayap. Tingkat nasional berarti bertemu lawan-lawan terbaik dari seluruh Indonesia. Persiapan pun dimulai. Setiap hari Jilan dibimbing oleh tim pelatih khusus, mengasah pemahaman bukan hanya pada soal-soal, tapi juga pada logika berpikir cepat. Malam-malamnya diisi dengan catatan penuh coretan, diagram, dan rumus yang menari di benaknya. Rasa lelah sering menghampiri, tapi ia selalu teringat pada kata-kata Dedi di taman, "Kalau kamu menyerah sekarang, masa lalumu yang akan menang." Namun, tekanan mulai terasa. Media lokal yang pernah memberitakannya kini kembali menyoroti. Judul-judul seperti, "Anak Jalanan Menuju Olimpiade Nasional," menghiasi halaman berita. Sebagian orang memuji, tapi sebagian lain masih meragukan. Komentar-komentar sinis di dunia maya kadang berhasil menembus perisai mentalnya. Suatu malam, saat ia hampir menyerah pada tumpukan soal yang tak kunjung benar, Dedi datang tanpa pemberitahuan. "Kamu lupa," tanyanya sambil menepuk meja. "Olimpiade ini bukan hanya soal kamu menang atau kalah. Ini soal membuktikan pada dirimu sendiri bahwa kamu pantas ada di sini." Kata-kata itu kembali membakar semangatnya. Malam itu, mereka belajar bersama. Dedi, meski bukan ahli fisika, duduk menemani, menyiapkan teh hangat, dan sesekali menyelipkan cerita-cerita tentang tokoh besar yang bangkit dari keterpurukan. Hari keberangkatan pun tiba. Jilan mengenakan jas sekolah dengan emblem Jawa Barat di dada. Saat ia menoleh, Dedi berdiri di belakangnya, menepuk bahu sambil berbisik, "Ingat, nak. Kamu bukan sekadar mewakili Jawa Barat. Kamu membawa cerita bahwa masa lalu tidak menentukan akhir." Dengan langkah mantap, Jilan menaiki bus menuju arena nasional. Di hatinya, ia tahu, apapun yang terjadi,
ia sudah berjalan jauh melampaui batas yang dulu ia pikir tak mungkin. Ruang kompetisi itu terasa seperti medan perang sunyi. Deretan meja berjajar rapi, masing-masing dihuni oleh peserta dengan wajah tegang dan mata tajam. Jilan melangkah masuk, seragamnya rapi, namun jantungnya berdegup seperti genderang perang. Di sekelilingnya, lawan-lawannya adalah anak-anak terbaik dari provinsi lain, beberapa sudah terkenal di media karena prestasi internasional. Pengawas membagikan lembar soal. Begitu lembar itu berada di tangannya, Jilan menarik napas dalam. Deretan angka, rumus, dan diagram yang rumit menatapnya kembali. Sekilas, rasa takut mencoba menyusup, mengingatkannya pada masa lalu di jalanan. Namun ia cepat menepisnya, ini bukan waktunya untuk ragu. Waktu mulai berjalan, suara pena menggores kertas terdengar di seluruh ruangan. Jilan fokus penuh, mengurai setiap soal seperti teka-teki yang menantang. Tangannya bergerak cepat namun hati-hati. Satu demi satu, soal terpecahkan. Namun, di pertengahan waktu, ia terhenti pada satu soal yang begitu sulit, bahkan tak mirip dengan materi latihan sebelumnya. Keringat mulai membasahi dahinya. Ia melirik peserta di sebelahnya, seorang anak dari DKI Jakarta yang dengan santai menulis panjang. Rasa minder mulai merayap, tapi tiba-tiba, ia teringat wajah Dedi, suaranya di taman kota, "Kalau kamu menyerah sekarang, masa lalumu yang akan menang." Kalimat itu menyalakan api di dalam dirinya. Dengan tekad bulat, Jilan memutar pikirannya, mencoba pendekatan yang berbeda. Rumus yang selama ini ia pelajari bertubrukan di kepalanya, hingga akhirnya, klik. Ia menemukan celah logika yang membuka jalan menuju jawaban. Pena kembali menari, dan soal tersulit itu berhasil ia taklukkan. Di sesi istirahat, beberapa peserta mulai saling mengamati. Ada yang memandang Jilan dengan tatapan meremehkan, ada pula yang heran melihat bocah berwajah sederhana itu keluar dari ruangan dengan langkah tenang. Jilan hanya tersenyum tipis, ia tahu, pertempuran belum selesai. Babak kedua dimulai, kali ini berupa eksperimen langsung. Peserta harus membangun rangkaian fisika dari bahan terbatas. Jilan, yang terbiasa memanfaatkan barang seadanya di jalan, memandang bahan-bahan itu seperti teman lama. Sementara peserta lain sibuk mengeluh karena kekurangan alat, Jilan dengan cekatan merangkai kabel, lampu, dan baterai menjadi alat yang bekerja sempurna. Saat bel penutup berbunyi, ia menatap hasil karyanya, bukan hanya berfungsi, tapi juga paling efisien di antara semua. Sorak kagum terdengar dari sudut ruangan, dan untuk pertama kalinya, Jilan merasa bahwa ia bukan lagi anak jalanan yang harus membuktikan diri, ia adalah pesaing sejati di panggung para jenius. Aula besar itu dipenuhi para peserta, guru pendamping, dan panitia. Lampu sorot panggung menyoroti layar raksasa yang menampilkan daftar peringkat. Sementara, Jilan duduk di kursinya, jantung berdegup kencang. Tangan mungilnya menggenggam lutut, mencoba menahan getaran gugup yang menjalar. Di kepalanya, bayangan kegagalan dan keberhasilan saling bertabrakan. Suasana hening ketika pembawa acara mulai berbicara. "Baiklah, kita akan mengumumkan 10 besar peserta Olimpiade Fisika Nasional tahun ini." Semua mata menatap layar, beberapa peserta bahkan menunduk sambil berdoa. Jilan menelan ludah, memejamkan mata sebentar, lalu menatap layar dengan sorot penuh harap. Posisi ke-10, ke-9, ke-8, nama-nama lain dipanggil. Setiap kali bukan namanya, dada Jilan terasa semakin sesak. Saat posisi ketiga diumumkan, masih belum ada tanda-tanda namanya. Ia mulai pasrah, mengira mungkin ia bahkan tidak masuk 10 besar. Kemudian, pembawa acara tersenyum lebar, dan juara kedua Olimpiade Fisika Nasional, jatuh kepada Jilan Agustion dari Jawa Barat. Sorak-sorai meledak di aula. Suara tepuk tangan menggema, namun telinga Jilan terasa seperti dipenuhi dengungan. Butuh beberapa detik baginya untuk menyadari bahwa itu benar-benar namanya yang dipanggil. Ia bangkit perlahan, melangkah ke panggung dengan kaki yang sedikit bergetar. Lampu sorot menyinari wajahnya yang memerah, bukan karena malu, tapi karena perasaan haru yang meluap. Saat medali perak dikalungkan di lehernya, air mata menitik tanpa bisa ia tahan. Ia teringat masa-masa duduk lapar di pinggir jalan, hingga kini berdiri di panggung nasional. Di barisan penonton, Dedi berdiri sambil bertepuk tangan. Ada senyum bangga di wajahnya, tapi matanya berkaca-kaca. Ia tahu perjuangan anak itu lebih berat dari sekadar menghafal rumus, ini adalah perjuangan melawan takdir yang sudah hampir tertulis. Setelah sesi foto,
Jilan turun panggung dan langsung memeluk Dedi. "Pak, terima kasih. Kalau bukan karena Bapak, mungkin saya masih di jalan sekarang," ucapnya dengan suara bergetar. Dedi membalas pelukan itu erat. "Tidak, Jilan. Kamu sendiri yang memilih untuk bangkit. Aku hanya membuka pintunya." Hari itu, berita kemenangan Jilan menyebar cepat di media nasional. Namun bagi Jilan, medali perak itu bukan sekadar penghargaan, itu adalah bukti bahwa masa lalu tidak menentukan masa depan, dan bahwa anak jalanan pun bisa berdiri sejajar dengan para jenius. Beberapa hari setelah kompetisi, Jilan masih belum percaya bahwa namanya kini dikenal di seluruh Indonesia. Sekolahnya dipenuhi wartawan, guru-guru bangga, dan teman-teman yang dulu acuh kini berebut menyapanya. Namun di tengah hiruk-pikuk itu, Jilan tetap rendah hati. Ia tahu, medali perak hanyalah awal dari perjalanan panjang. Suatu sore, saat ia sedang belajar di ruang perpustakaan sekolah, kepala sekolah masuk sambil membawa sebuah amplop besar bersegel emas. "Jilan, ini untukmu. Datang langsung dari luar negeri," katanya sambil tersenyum penuh misteri. Jilan menerima amplop itu dengan hati-hati, merasakan beratnya seolah berisi masa depannya. Dengan tangan sedikit gemetar, ia membuka amplop itu. Matanya langsung membesar saat membaca isinya, sebuah undangan resmi dari International Physics Youth Summit di Tokyo, Jepang. Mereka mengundangnya untuk mewakili Indonesia dalam ajang internasional, dengan semua biaya ditanggung. Sekilas, perasaan tak percaya menyelimuti dirinya. Ia teringat masa-masa ketika ia tak tahu apa itu paspor, apalagi membayangkan bisa pergi ke luar negeri. Kini, undangan ini ada di tangannya. Perasaan haru bercampur gugup membuat matanya berkaca-kaca. Malam itu, ia menunjukkan surat itu pada Dedi. Sang gubernur terdiam sejenak, lalu tersenyum lebar. "Kamu tahu, Jilan, ini bukan sekadar undangan lomba. Ini adalah panggung dunia. Kalau kamu berhasil, namamu akan tercatat selamanya sebagai anak yang membuktikan bahwa keterbatasan bukan penghalang." Namun, Dedi juga memperingatkan bahwa tantangan di tingkat internasional akan jauh lebih berat. Lawan-lawan Jilan adalah anak-anak jenius dari negara-negara dengan fasilitas dan pendidikan terbaik. "Kalau kamu mau pergi, kamu harus siap berlatih lebih keras dari sebelumnya," ucap Dedi serius. Jilan mengangguk mantap. "Saya mau, Pak. Saya akan latihan siang dan malam, apapun yang diperlukan." Di dalam hatinya, ia tahu ini bukan hanya tentang dirinya, ini tentang membuktikan kepada semua anak yang pernah merasa tak punya kesempatan, bahwa mereka juga bisa. Langit malam di atas Jawa Barat terasa lebih luas malam itu. Di kamar kecilnya, Jilan memandang undangan itu sekali lagi sebelum tidur. Ia tahu, perjalanan baru akan segera dimulai, perjalanan yang bisa mengubah hidupnya selamanya. Sejak menerima undangan ke Tokyo, hari-hari Jilan berubah total. Pagi hingga sore ia belajar di sekolah, lalu malamnya dihabiskan di ruang kerja yang disediakan khusus oleh Dedi Mulyadi. Ruang itu dipenuhi buku-buku fisika tingkat universitas, papan tulis besar, dan perangkat simulasi eksperimen. Setiap kali ia masuk ke ruangan itu, Jilan merasa seperti memasuki dunia lain, dunia yang memaksa otaknya bekerja hingga batasnya. Pelatih khusus didatangkan dari Institut Teknologi Bandung, seorang profesor fisika bernama Dr. Hasan. Lelaki tua berambut putih itu terkenal tegas dan tak kenal kompromi. "Kalau kamu mau bersaing di tingkat dunia, kamu tidak boleh hanya pintar. Kamu harus berpikir lebih cepat, lebih tepat, dan lebih kreatif," katanya di hari pertama. Latihan itu bukan hanya soal rumus dan hitungan. Dr. Hasan sering memberi soal jebakan yang membuat Jilan frustrasi, memaksanya berpikir di luar kebiasaan. Kadang, latihan berlangsung sampai lewat tengah malam. Rasa kantuk dan lelah kerap menghantam, namun Jilan tak pernah mengeluh. Baginya, setiap jam belajar adalah satu langkah mendekat ke mimpinya. Di sela-sela latihan, Dedi kerap datang membawa makanan hangat dan kata-kata penyemangat. "Aku tahu rasanya lelah, Lan. Tapi ingat, kamu bukan hanya membawa nama sendiri. Kamu membawa nama Jawa Barat, bahkan Indonesia," ucapnya sambil menepuk bahu Jilan. Kata-kata itu seperti bahan bakar tambahan yang mengusir rasa letihnya. Namun tekanan itu juga punya sisi gelap. Beberapa kali, Jilan merasa kewalahan. Ada malam ketika ia menatap papan tulis penuh rumus, lalu terdiam lama, mempertanyakan apakah dirinya benar-benar mampu bersaing dengan anak-anak jenius dari luar negeri. Hatinya berperang antara rasa takut gagal dan keinginan untuk membuktikan diri. Suatu malam,
Hujan deras mengguyur. Jilan yang baru saja salah menjawab 3 soal berturut-turut, menunduk lesu. "Saya takut mengecewakan semua orang, Pak," ujarnya lirih pada dokter. Hasan, sang profesor hanya tersenyum tipis. "Ketakutan itu wajar, Jilan. Tapi ingat, keberanian bukan berarti tidak takut, keberanian berarti tetap maju walau kamu takut." Kata-kata itu menancap dalam di hati Jilan. Malam itu, ia kembali memegang spidol, menghapus papan tulis, dan mencoba lagi. Jam demi jam berlalu, hingga ia menemukan jawaban yang tepat. Rasa puas yang mengalir di tubuhnya menghapus semua rasa lelah. Hari demi hari, otaknya terasa semakin tajam. Dan ketika kalender menunjukkan 1 minggu sebelum keberangkatan, Jilan tahu satu hal pasti, ia tidak lagi hanya seorang anak jalanan yang pernah duduk lapar di trotoar. Ia kini adalah seorang pejuang yang siap mengangkat bendera merah putih di panggung dunia. Tokyo menyambut Jilan dengan udara dingin yang menusuk tulang. Lampu-lampu kota berkilau memantul di kaca bus yang membawanya dari bandara menuju hotel. Di luar jendela, ia melihat dunia yang jauh berbeda dari gang sempit tempat ia dulu mengemis. Namun di dalam dadanya, debaran tak menentu mengingatkannya bahwa esok hari adalah hari penentuan. Ruang kompetisi itu megah, dengan ratusan peserta dari berbagai negara mengenakan jas rapi dan lencana kebanggaan mereka. Jilan berdiri di antara mereka, mengenakan setelan sederhana berwarna hitam, namun di dada kirinya tersemat bendera merah putih kecil. Ia merasakan pandangan mata dari peserta lain, beberapa penuh rasa ingin tahu, sebagian meremehkan. Ketika giliran Jilan tiba, ia maju ke meja eksperimen. Di depannya, sebuah soal fisika kompleks terpampang di layar besar. Waktu yang diberikan hanya 1 jam, namun tingkat kesulitannya setara ujian doktor. Nafasnya terasa berat. Ia menutup mata sejenak, mengingat kata-kata dokter. "Hasan, keberanian adalah maju walau kamu takut." Jarum jam berputar, tangannya menari di atas kertas, coretan rumus mengalir cepat, kadang terhenti untuk berpikir, lalu melaju lagi. Suara-suara di sekitar menghilang, yang ada hanya dirinya, soal, dan waktu yang terus berjalan. Setiap detik terasa seperti peperangan antara logika dan tekanan. Di menit terakhir, ia berhasil menemukan jawaban yang sempurna. Ia menyerahkan lembar pekerjaannya dengan tangan yang sedikit bergetar. Para juri, profesor dari berbagai negara, memeriksanya dengan raut serius. Hening menguasai ruangan hingga akhirnya satu di antara mereka tersenyum tipis, pertanda yang membuat hati Jilan berdegup kencang. Pengumuman pemenang berlangsung sore itu. Jilan berdiri di panggung bersama 3 finalis lainnya. Juara pertama, dari Indonesia, Jilan Aguston. Suara pembawa acara menggema di ruangan. Sorak-sorai meledak, bendera merah putih berkibar di layar besar, dan mata Jilan basah oleh air mata. Ia menatap podium, seakan tak percaya bahwa anak pengemis dari sudut jalan itu kini berdiri di sini. Di bangku penonton, Dedi Mulyadi berdiri dan memberi hormat kecil, matanya berkaca-kaca. Ia tahu, kemenangan ini bukan hanya milik Jilan.